Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada video kedua kali ini kita akan membahas saham-saham menarik untuk perdagangan esok 6 Desember 2024. Kira-kira beberapa saham ini apakah terkoreksi dengan koreksi yang wajar, kemudian kita bisa beli di harga diskonnya. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah MTEK. 2 hari terakhir terkoreksi, volume makin mengecil, pertanda baik untuk MTEK, Elang Mahkota Teknologi. Secara terminologi pada perdagangan hari ini netral, tidak ada akumulasi yang cukup signifikan, tidak ada distribusi yang cukup signifikan, volume makin mengecil, dan asing ada terus masuk. Pada perdagangan 5 Desember asing ada masuk 2,1 miliar. Supportnya ada di 510 sampai 520. Closing di harga 530, sempat menyentuh low-nya di 520. Masih ada potensi untuk koreksi, namun justru kalau ada koreksi kesempatan untuk buy on weakness dari MTEK. Sudah uptrend, breakout pattern ascending triangle, dan ada bullish divergence beberapa waktu yang lalu. Berhasil breakout pattern ascending triangle. Kita gambar. Ya, lebih seperti ini gambarnya. Maka 515 akan menjadi support dari MTEK. Jika terkoreksi ke 515, justru kesempatan untuk buy on weakness 515, 510. Sekitar area sini supportnya. 1-2 hari ke depan kemungkinan masih akan koreksi, justru kesempatan kita untuk kembali memantau MTEK. Kalau ada koreksi, jangan lupa untuk beli, ya, karena bisa jadi di keesokan harinya langsung menguat. Seperti yang terjadi di sini, tanggal 7 November, kita coba spekulasi buy di 450, besoknya langsung menguat. Di sini juga kita spekulasi buy di 460, besoknya menguat. Maka kalau koreksi ke 515, 520, jangan lupa untuk beli, harapannya esoknya langsung menguat. Sudah jelas uptrend, dan sepertinya masih akan melanjutkan kenaikannya untuk beberapa bulan ke depan, meskipun akan cukup sideways. Bisa kita manfaatkan swing trading di MTEK, beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas, mungkin masih bisa. Kemungkinan akan sideways di range 500, kemungkinan akan sideways di 500 sampai 550. Kesempatan nanti untuk beli di bawah, jual di atas bisa. Selanjutnya MAPA pada perdagangan hari ini kembali terkoreksi dengan volume yang cukup kecil. Secara fundamental ada distribusi besar oleh YU BBKZ yang akumulasi AKCC-XC. Volume pada perdagangan 3 Desember menguat dengan volume cukup bagus. 2 hari terakhir volume makin mengecil, bertanda sellernya juga makin melemah. Volume pada tanggal 29 November besar sekali. Volume tanggal 2 Desember kecil, padahal koreksi cukup dalam. Maka ini menjadi bagus. Volume dengan candle hijau lebih besar daripada volume dengan candle merah. Ada potensi untuk MAPA kembali membentuk swing low, ya. Support terkuatnya saat ini di 970, namun harapannya sampai terkoreksi ke 1000 kemudian mampu menguat. Low pada perdagangan hari ini di 1010 kemudian menguat ke 1025. Bisa dipantau jika ada koreksi ke 1000, maka kesempatan untuk buy on weakness, karena volumenya makin mengecil. Volume makin mengecil, semakin tidak ada volume, sellernya berarti kemungkinan akan semakin habis, dan kesempatan untuk buy on weakness harapannya langsung dibawa naik di keesokan harinya. Bisa dipantau untuk MAPA karena koreksi wajar. Selanjutnya ESA yang pada 2 hari terakhir juga terkoreksi dengan volume yang kecil di bawah garis volume EMA 20, meskipun secara fundamental ada distribusi besar oleh OD, NIGA, ZPYU.
Di akumulasi AZCC AK XLYP saat ini ESA berada di atas support 800, closing di 810, maka bisa mulai dipantau pada perdagangan esok. Jika ESA open low, maka pertanda koreksinya sudah tertahan dan ada potensi untuk melanjut penguatannya. Saat ini kondisinya midterm downtrend karena MA20 dead cross dengan MA50 dan belum mampu menembus MA20. Harapannya tetap bertahan di atas 800, konsolidasi sebentar, lalu breakout MA20. Jika berhasil breakout MA20, target berikutnya di MA50 pas di harga 900. MA200-nya sudah hampir dekat dengan last price, sehingga harapannya tetap uptrend dan konsolidasi sebentar lalu kemudian menguat. ESA sejauh ini tampak koreksi wajar, masih bisa di watch. Selanjutnya MAPI. Pada perdagangan hari ini terkoreksi candlenya karena dibuka di atas, open gap up, closing pada perdagangan 4 Desember itu di 14.35, namun dibuka pada perdagangan 25 Desember, dibuka tanggal 5 Desember di harga 1450, open gap up, sempat koreksi ke 1415 kemudian menguat. Bisa dipantau untuk MAPI karena asing ada masuk 5 miliar. Secara teknologi ada distribusi besar oleh CC, SQ, DRPD yang akumulasi BK, YU, YP, KK. Kalau asing sudah akumulasi seperti ini, harapannya kita tunggu-tunggu di dekat support 1400. Sudah ada pola bullish divergence yang kita gambar beberapa waktu yang lalu, maka akan menjadi menarik untuk MAPI. Harga turun namun RSI stokastik osilatornya menguat. Bisa di watch untuk MAPI selama bertahan di atas 1400. Support terkuat yang jangan sampai dijebol adalah 1375. Jika ada koreksi ke 1400, kesempatan untuk buy and weakness biasanya akan ada ekor-ekor kalau ada koreksi dari MAPI. Silahkan dipantau. Koreksi wajar. Kemudian Maya juga koreksi wajar. 3 hari terakhir hampir tanpa volume. Volumenya sangat kecil sekali ini. Volume makin mengecil, volume makin mengecil, volume makin mengecil. 2 hari terakhir justru asing masuk. Pada perdagangan 25 Desember, asing ada masuk 120 juta. Ada akumulasi kecil oleh CC KKYP ya ini. CC 302 miliar, 302 juta, KK 252 juta. Average price-nya cukup tinggi dan mungkin juga ada akumulasi di harga atas ini. Karena volume makin mengecil ini bisa di watch. Mengingat Dewa dan MLPL yang karena kondisi volume jualan makin mengecil, akhirnya keesokan harinya menguat, maka Maya pada perdagangan esok 6 Desember 2024 kembali bisa di watch. Harapannya akan ada penguatan mengingat bahwa sellernya juga sudah berhenti dan mungkin bandarnya juga sudah bosan menanti. Sudah cukup atau bisa jadi sudah cukup ngumpulin barang, tinggal diangkat. Maya bisa dipantau. Support kuatnya ada di MA50, 223, 222, 220. Cukup jauh memang. Kalau ada koreksi esok justru akan lebih baik. Kita pantau-pantau di dekat MA20 dan MA50. Selanjutnya TINS yang pada perdagangan hari ini terkoreksi cukup dalam. 2,97%, closing di 1145, sempat menyentuh 1130 namun closingnya diangkat sedikit. Open high ya, dibuka open high di 1200, sengaja diangkat untuk bisa jualan di harga atas, namun dengan volume yang cukup kecil. Meskipun begitu bukan berarti akan bisa lanjut menguat, bisa jadi justru koreksi lagi. Nah, jika koreksi lagi bisa dipantau di 1090, 1100. Secara teknologi ada distribusi besar dan asing ada keluar 9 miliar. AK, CC, TP, BK jualan yang akumulasi PD, YP, AZ, XL. Saat ini untuk timah silahkan dipantau jika ada koreksi ke 1100. Kemungkinan ini akan melanjutkan tren positifnya karena kita menyangka bahwa ini adalah flash breakdown, atau ya bisa jadi ini memang breakdown dan justru ini pantulan sesaat kemudian untuk lanjut turun. Ya kita pantau saja. Kalau cara teknikal dan volume tampaknya kenaikan pada tanggal 4 Desember ini cukup bagus. Mari kita lihat
secara bendermologi dari 4 Desember. Ya, dari 4 Desember tampak normal akumulasi. Kita coba lihat dari 3 Desember. Netral. Dari 4 Desember ada normal akumulasi, berarti memang akumulasi yang terjadi tanggal 4 Desember baru jualan dikit. Sehingga memang masih ada potensi koreksi ke 1090, 1100, 1110. Kesempatan untuk nanti bawaan weakness di tins. Kemungkinan ini akan bisa untuk kita manfaatkan trading jangka menengah. Mengingat beberapa emiten dari basic industri juga sudah mulai ada tanda-tanda reversal. Selanjutnya BPYP pada penanganan hari ini melemah 1,54%. Kita bahas karena koreksi dari BPYP makin mengecil, makin tidak ada volume, sehingga ini bisa di watch. Berada di atas EMA 20 pas, ya pas berada di EMA 20, maka kemungkinan akan ada kenaikan dari BPYP setidaknya ke 262, ya pas di resisten MA 50 dan MA 200. Secara metodologi ada distribusi besar dan asing jualan yang distribusi PD, MC, BG, SG yang akumulasi GR, YP, KKAZ. Volume makin mengecil bisa jadi pertanda baik untuk BPYP pada perdagangan esok 6 Desember 2024. Selanjutnya ERAL pada perdagangan 5 Desember 2024 terkoreksi 3,21%, closing di 302. Jika melihat secara teknikal maka akan ada potensi untuk ERAL melanjutkan penguatannya. Nih, ada candle doji menguat, kemudian candle doji pada perdagangan hari ini 5 Desember terkoreksi, berarti memang akan ada koreksi lanjutan. Apalagi koreksi di sini closingnya di bawah dari low atau harga open di tanggal 3 Desember. Berarti memang potensi untuk ERAL kembali terkoreksi ke 290-an. 290, 292, 294 kemungkinan akan tercapai koreksi dari ERAL. Jika ada koreksi ke situ bisa dipantau. Semoga koreksinya dengan volume kecil, maka kita bisa berani untuk buy. Jika volumenya kecil maka berarti hanya sekedar koreksi wajar. Selanjutnya RAM, Tripar Multivision Plus. Kita bahas karena ini menjadi menarik. Secara metodologi ada normal akumulasi. 2 hari terakhir terjadi kenaikan. Tanggal 4 Desember sempat menguat ke 382. Oh, cukup tinggi ternyata. Sempat menguat ke 382, namun kemudian koreksi di bawah turun pada perdagangan 5 Desember. Opennya diangkat. Kemudian di bawah koreksi lalu menguat lagi. Untuk RAM sudah membentuk higher low, higher low. Ada potensi untuk RAM kembali menguat ke 390 ke 400. Bisa kembali dipantau untuk RAM. Semoga tidak ngeprank kembali ya. Bisa dipantau. Selanjutnya film secara bendermologi ada akumulasi besar oleh YU, ZP, BB, CC yang distribusi YP, YF, XL, XC. Ada beberapa sobat trading tertarik dengan film dan memang ini cukup sering memberikan profit bagi kita. Di sini kita akumulasi kemudian naik jualan, di sini kita akumulasi naik jualan. Kemarin juga sudah kita ingatkan akumulasi sudah tinggal jualannya. Enjoy profit bagi sobat trading spekulasi buy di tanggal 2 Desember ya. Kita mention karena ini berada di dekat supportnya dan 3 hari terakhir telah menguat. Selamat. Secara teknikal ini seperti akan membentuk pola ascending triangle sama dengan MTEK tadi ya. Kemungkinan akan membentuk pola ascending triangle yang mana dari pola ini harapannya film mampu breakout kemudian menguat. Ya, polanya seperti ini. Bisa kita pantau. Jika sampai ke 3.750 belum mampu breakout, ya saat ini closing di harga 3680, belum mampu. Jika belum mampu breakout di 3.760,
maka akan ada potensi koreksi kembali ke sini sekitar 3.400-an. Bisa dimanfaatkan swing trading, beli di bawah, jual di atas, kepentok, koreksi, beli di bawah, jual di atas, terus seperti itu. Bisa dipantau untuk film MD Entertainment. Kemudian emiten yang cukup volatil, kita anggap saja seperti itu. Menarik Kobexindo Tractors karena secara teknologi ada akumulasi besar. Volume meningkat meskipun ekornya cukup panjang, namun ekor panjang ini tidak berada di area atas dan cukup dekat dengan support. Supportnya di 160 ya, kita buat support di 155. Supportnya di 155 pas di harga open pada perdagangan 5 Desember 2024. Average price dari CP di 191, LS 187, XS 187. CPLS ini posisinya floating loss karena closing di 173. Jika kita lihat di sini cara grossnya, CP ini baru jualan dikit, beli 12.000 lot, netnya 11.000 lot, baru jualan dikit, sehingga ada potensi untuk CP bisa take profit, harusnya diangkat naik dulu harganya untuk bisa jualan di atas. Silahkan dipantau untuk KOPX. Selanjutnya Aksio, pada perdagangan hari ini kembali menguat. Selamat bagi sobat trader yang tertarik di Aksio, sudah floating profit. Secara teknologi ada akumulasi besar, sepertinya ini akan berlanjut. Volume sejak tanggal 28 November mulai menguat. 29 November, kemudian 4 Desember volume makin besar, 5 Desember volume makin besar. Secara teknologi ada akumulasi oleh PO, AZ, PC, PD. Sepertinya akan lanjut. Untuk Aksio, kita lihat dari tanggal 4 ya, ada akumulasi besar. Sama PO 2 miliar. Cukup besar akumulasi dari PO ternyata. Ya, kemarin 4 Desember 1 miliar, 5 Desember 1 miliar, pas. Polanya hampir sama seperti MCAP. Tanggal 3 Desember 1 miliar, 3 miliar sudah akumulasi PO ini. Di tanggal 2 juga. Baru dari tanggal 3. Average price di 114. Floating profit tipis. Bisa dipantau untuk Aksio, Tera Data Indonesia TBK. Untuk perdagangan esok 6 Desember 2024. Mungkin masih akan menarik. PO punya barang cukup banyak. Average price 124. Belum naik cukup tinggi. Kemungkinan masih akan diangkat naik. Semoga saja. Itulah beberapa emiten yang bisa dipantau untuk perdagangan esok 6 Desember 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.